Ya. Baik, anak-anakku yang ganteng yang cantik, mari kita belajar membaca naring ya. Nah, sebelum membaca naring selanjutnya, Pak Guru akan menekan buku. Nah, kira-kira ini judulnya apa? Ayo. Nah, bagus anak-anak ya. Di dalam mengukur tinggi ini, siapa yang menulis buku ini? Yang ngarang siapa? Tunjuk jari, ayo. Terus ngasih tas belum? Belum? Nah, apa penulis siapa? Yang ngarang siapa? Nah, bagus. Jadi Alan Pardina, Budiana Pardina itu adalah pengarang buku ini. Mari kita lanjut ya ceritanya. Nah, ini Ukur tinggi. Baik. Nah, kita selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi ini seperti halaman tadi, ya pengarangnya Alana Pardiniani dan Budi Pardiana. Dalam judul buku Ayo Mengukur Tinggi. Di dalam Ayo Tinggi ini ada ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Apa ilustrasi? Yang tahu? Ilustrasi apa? Yang tinggi. Tinggi itu apa? Dubur. Nah, pengertian tinggi. Nanti anak-anak bisa tahu. Nah, gambar ini. Nah, kira-kira ini di desa atau di kota? Berupa apa gambar ini? Gedung. Wah, ayo nanti saya baca ya. Ditirukan ya. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Monggo. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, mau bocah-bocah membaca pertama kali bahwa Jakarta ibu kota negara Indonesia. Anak-anak itu orang mana? Indonesia. Di sana banyak gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Di sana banyak gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Saya tanya, perkantoran itu apa? Kanggo apa? Bekerja. Karena di kota besar gedung yang menjulang gedung apa? Yang menjulang tinggi dhuwur banget. Orang kota kegiatannya perkantoran. Bugae ning kantor kan. Ana sebagian bank, ana bagian apa jenenge pemasaran. Kantor wis pemasaran, ana kantor bea cukai, ana kantor kementerian, kantor pendidikan, semuanya itu pegawai perkantoran. Nah, nganggone apa Pak? Ke atas. Nah, gedung biasa menjulang ke atas. Ya di desa kan biasanya di desa tidak ada yang gedung yang tinggi. Karena di kota banyak gedung yang menjulang tinggi. Banyak gedung yang dhuwur. Nah, semakin ke atas ini semakin tinggi. Ada berapa ini tingkat ini? Ya. Siapa anak yang tahu ke Jakarta? Belum pernah. Kalau anak-anak pernah ke Jakarta, tentunya ada gedung yang tinggi-tinggi ya. Semarang, Kudus, Semarang. Ya, Semarang di kota Semarang, ibu kota negara provinsi Jawa Tengah. Nah, itu gedung. Tapi yang baik adalah di Jakarta. Ayo, baca lagi. Ini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menghitung panjang suatu benda yang diukur dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Siapa yang mau? Nah, tinggi tadi yang bisa menjawab, ayo. Tinggi mengukur panjang dari benda dari bawah ke atas
atau dari atas ke bawah. Itu tinggi ya. Jadi mengukur tinggi caranya monggo. Mengukur tinggi caranya sama dengan cara mengukur panjang atau jarak. Jadi anak-anak kemana kita pergi ke sana. Nah itu lagi ke Monas. Mari kita ya. Jika kamu pergi ke Jakarta, monggo. Jika kamu pergi ke Jakarta, tidak lengkap rasanya. Jika melewatkan untuk berjalan-jalan di sekitar Tugu Monas atau Monumen Nasional. Monumen Nasional. Wah, kira ada apa di sana? Baik, ya. Di sana, monggo. Presiden pertama Indonesia. Apa artinya ini anak-anak nanti saking cerita? Prakarsa itu apa? Prakarsa itu apa artinya? Tahu dah. Ini kan ada Monumen Nasional dibangun atas prakarsa Bapak Soekarno, Presiden pertama di Indonesia. Apa artinya prakarsa? Usulan itu. Apa? Izinnya Pak Soekarno. Atas izinnya, usulnya Pak Soekarno ingin membangun Monumen Nasional, ya. Ini rancangan dibuat, monggo. Rancangannya dibuat oleh Insinyur Haji Muhammad Imron Sugiono. Monas selesai dibangun dengan tinggi 132 meter. Monumen resmi dibuka untuk umum pada 17 Agustus dengan SK Presiden RI nomor 314. Cerita ya, Pak Guru bisa bacakan lah. Monas itu apa? Diceritakan di sini anak-anak. Nah, ayo, siapa yang mau cerita tunjuk jari menceritakan Pak Guru tadi. Ngacung, tunjuk jari. Nah, saya Pak, orang masalah. Yang penting anak-anak senang. Senang. Di pengalaman baca Monas sebelum lanjut, anak-anak harus tahu bercerita Monas. Nah, Monas itu di mana? Tempat apa? Yang keras. Ayo. Ayo. Siapa yang bisa melengkapi lagi? Ayo. Ini jari sehingga melengkapi ini. Nah, terus ayo kamu. Ya, ayo. Ayo cerita lagi. Nah, ceritanya mudah sekali. Apabila anak-anak pergi ke Jakarta ingin mampir ke Monas, Museum Nasional, di sana, ya dulunya anak-anak di Monas itu ada lubang buaya yang mengingatkan pada zaman dulu G30 SPKI para jenderal. Nah, kira-kira kegiatan anak dalam ini
Berapa anak coba? Laki-laki tak perempuan? Laki-laki. Kira-kira apa yang dilakukan kedua anak? Mengukur tinggi. Mengukur tinggi. Kira-kira anak-anak ini membutuhkan alat apa ini untuk mengukur tersebut? Meteran. Ya, meter ini apabila untuk mengukur tinggi suatu badan pakai meteran. Jadi anak-anak mengenal tidak hanya meteran yang digunakan. Sekarang adalah canggih ya. Itu pakai apa? Namanya alat bisa. Ini yang manual. Coba, pernahkah kamu menggunakan penggaris atau meteran pita? Yuk. Pernahkah kamu menggunakan penggaris atau meteran pita? Pernah kamu mengukur temanmu meteran atau penggaris? Meteran pita itu loh, saya ngejain ya. Pernah, Pak. Pernah. Tak pernah kamu ukur tinggi badan temanmu? Nah, itu suatu alat ukur yang digunakan, ya. Contohnya meteran tadi atau di atas. Anak-anak kan tahu, ya, isi bacaan tersebut. Kira-kira apa ya isi bacaan tersebut yang telah dibaca Pak Guru? Ayo, siapa yang berani? Ayo, ya. Ya, siapa lagi? Cerita ini tadi, ayo. Ya, apa? Mengukur badan. Apa kalian pernah mengukur dengan temanmu? Dengan alat apa? Ayo, ngajong. Nah, coba kamu jelaskan bagaimana cara mengukur tinggi badan temanmu. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ayo. Dari bawah. Simpulan ya. Mengukur dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas apa lagi? Dari kesimpulan bacaan ini tadi. Dari atas ke bawah. Kemudian bagaimana caranya mengukur tinggi tersebut? Anak-anak, ayo. Terutama meteran pita ini, ya, yang baik. Ini untuk mengukur tinggi badan teman kalian. Jadi alat ukur tidak hanya meteran, namun dengan berbagai satu yard ada, kaki ada, inci ada. Mana yang bisa untuk pergunakan anak-anak untuk mengukur suatu tinggi. Contohnya tadi tinggi badan. Jadi anak-anak nanti ini ya, tindakan kalian di rumah mempelajari, mempraktekkan cara mengukur tinggi. Paham? Nah, kita cukup sekian. Terima kasih atas perjalanan semua. Semoga dengan mata pelajaran membaca nyaring dengan bacaan ini, literasi tidak hanya membaca, menulis, tapi bisa bercerita, bisa tanya jawab, bisa menceritakan dengan gambar, bisa mempergunakan hal yang lain yang tertera di dalam buku. Jadi anak-anak paham cara bacanya tadi? Nah, nyaring jadi bisa dengarkan apabila ada kata di sini. Anak-anak harus tahu yang sulit tadi ya. Jadi bisa mempergunakan alat-alat untuk pengukuran. Jadi di sini ceritakan anak-anak mengukur dengan menggunakan alat yang ada di sekitarmu. Yang ada apa? Di sekitar, apa dengan pita, apa dengan penggaris. Itu yang dapat digunakan. Terima kasih. Kita diskusian. Selamat siang.